Yin dan yang selalu setara dan saling menyeimbangkan lintas generasi sedarah. Segala sesuatu memiliki lawan yang mampu membuatnya hancur atau setidaknya kembali ke titik nol. Jumlah yang di alam semesta ini setara dengan jumlah yin. Jika keduanya dipertemukan, efeknya saling menyeimbangkan. Jika kadarnya sama, keduanya akan kembali ke titik nol atau kondisi ketiadaan. Upaya saling menyeimbangkan yin dan yang berlangsung dalam dimensi waktu yang tidak pasti, tergantung kadar kepekatannya. Ada yang hitungan menit, jam, hari, bulan, tahun, puluh tahun, ratus tahun, bahkan hitungan ribu tahun untuk proses penyeimbangannya. Yang ada di tempat terang, menaklukkan lawan dengan kekuatannya sendiri. Yin ada di tempat gelap, menaklukkan lawan dengan memanfaatkan celah dan menyerang titik lemah lawannya. Yin dan yang ada di semua benda, ada di semua makhluk. Bahkan yin dan yang ada juga di hal-hal abstrak seperti pencapaian, perbuatan, serta prestasi hidup manusia. Kekuasaan dan kesuksesan pun sama. Jika kekuasaan adalah yang, maka akan ada unsur yin sebagai lawannya. Dengan kata lain, kita dapat merebut kekuasaan dari penguasa yang dengan cara menghadirkan unsur lawannya atau yin terhadapnya. Kita dapat merebut kesuksesan orang yang dengan menghadirkan unsur lawannya, yin, kepadanya. Unsur yin bukanlah lawan kata yang, seperti lawan kata sukses adalah gagal, seperti lawan kata berkuasa adalah tak berdaya. Bukan itu. Yang adalah energi positif, kekuatan yang membangun dan menciptakan sesuatu. Tidak selamanya energi positif menghasilkan perasaan positif. Bisa jadi perasaan yang kita rasakan saat itu adalah perasaan negatif, walaupun kita sedang mengeluarkan energi positif. Sebaliknya, yin adalah energi negatif, menyedot bagai lubang hitam alam semesta, memusnahkan segala yang ada, mengembalikannya ke titik nol melalui minus yang diciptakannya. Tidak selamanya energi negatif menghasilkan perasaan negatif. Bisa jadi, perasaan yang kita rasakan saat itu adalah perasaan positif, walaupun kita sedang mengeluarkan energi negatif. Setiap yang terbentuk dalam kisah hidup kita akan menghasilkan yin di suatu tempat dalam kisah hidup kita juga sebagai lawannya. Sederhananya, bayangkan sebuah tanah lapang yang rata. Ini disebut tao atau titik nol, rata, netral, tidak ada apa-apa, hanya ada kekosongan. Kemudian bayangkan Anda menggali tanah pakai cangkul, sehingga membuat gundukan tanah di sebelah kiri dan lubang tanah di sebelah kanan. Gundukan tanah itu adalah yang atau kelimpahan. Lubang tanah itu adalah yin atau kekurangan. Dimanapun kita berada, setiap ada gundukan, pasti ada lubangnya. Entah gundukan dan lubangnya milik kita, ataupun gundukan dan lubang milik orang lain. Lubang dan gundukan yang pasti kita hasilkan selama kita hidup akan memiliki komposisi yang sama persis. Yang mana jika keduanya dijumlahkan, hasilnya adalah nol, titik netral, kosong, seimbang, atau disebut tao. Kosong di sini beda artinya dengan hati yang hampa, kesepian, galau, atau kondisi negatif lainnya. Bukan itu. Tao itu nol, netral, ketiadaan. Inilah hukum alam yang paling tua sejak Allah menciptakan surga dan neraka, serta menaruh kita di alam dunia akibat perbuatan yin berbalut yang Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Siti Hawa. Skenario takdir makro Allah untuk menguji seluruh umat manusia termasuk diri kita. Ujian yang pada akhirnya akan menentukan kita masuk surga, kondisi yang permanen, atau neraka, kondisi yin permanen. Hukum ini tidak dapat diganggu-gugat. Kita terlahir dari prinsip ini. Oleh karena itu, kita mewarisi sifat-sifat yang sama dengan prinsip hukum Allah ini.